City Blessing Medan. Selamat siang buat kita semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saat ini kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat siang ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau nyata Tuhan bagi kami Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Terima kasih Bapa yang baik, setiap kegiatan bahkan aktivitas kami Tuhan kami boleh jalani dengan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau ibadah Tuhan, mau menyembah Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu. Mari hadir Roh Kudus Bapa yang baik di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya ini menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Mari kita puji Dia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini Tuhan, Engkau tetap mengiringi kami. Engkau tetap membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu, untuk menikmati kasih-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, bahkan untuk menikmati kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan hadir bagi kami. Yes. Mari kita angkat pujian ini, mari kita sembah Dia, katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Syukur bagimu Tuhan. Haleluya bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Jika bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak mampu melewati hari-hari kami Tuhan. Bahkan di tengah keadaan ini Tuhan, jika bukan karena-Mu kami percaya kami tidak akan sanggup. Tapi karena kebaikan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami boleh tegak kuat Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu yang luar biasa. Ini Tuhan ibadah kami yang menjadi satu kerinduan bagi kami Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah yang mengagungkan nama, ibadah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan kami dipulihkan. Kami lebih lagi Tuhan boleh dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari berkati urapi Bapa yang baik, menjadi suatu pedoman bahkan suatu pondasi bagi kami Tuhan, untuk melewati setiap hari-hari kami, bahkan untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan boleh tegak Tuhan, boleh kuat Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang membagikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar Tuhan menjadi suatu firman yang hidup Tuhan dari Engkau, menjadi suatu peringatan bagi kami Tuhan daripada Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Damai sejahtera sukacita akan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya roh Tuhan akan menjamah hidup saudara, Roh Kudus akan menguasai hati saudara, dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Saya tetap akan berbicara tentang Roh Kudus. Dari salah satu dari katakan dari Yeskiel 37 ayat 9 dikatakan dari 4 penjuru mata angin. Hari ini yang pertama saya akan bagikan Roh Kudus dari utara berbicara tentang hadirat dan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus dari utara berbicara tentang hadirat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yeskiel 1 ayat 4 sampai 5 dan ayat 26 sampai 28. Saudara nanti di rumah saudara baca semuanya. Saya hanya baca ayat 4 sampai 8 aja. Ayat 28. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat 28. Ayat 28 dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah, perhatikan kata, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitu kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Di sini Yeskiel mendapat penglihatan yang begitu luar biasa, saudaraku. Mari kita buka lagi di dalam Ayub 37. Ayub 37 ayat 22. Ayub 37 ayat 22 dikatakan begini. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Dikatakan dari sebelah utara muncul apa? Muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Angin utara ini adalah hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Angin dari utara itu, Roh Kudus yang bergerak dari utara itu berbicara dengan hadirat Tuhan. Arti hadirat Tuhan berarti Allah hadir dalam hidup saudara, Allah hadir dalam hidup kita, Allah hadir dalam keluarga saudara, Allah hadir dimanapun saudara berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Absennya saudara perhatikan, kalau absennya hadirat Tuhan di dalam hidup kita adalah hal yang sangat buruk saudaraku. Dan yang mengerikan pada saat hadirat Allah dengan ada dalam hidup kita, itu sesuatu yang sangat buruk dan sangat mengerikan. Di dalam 2 Tesalonika 1, mari kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 1. 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu sesuatu yang sangat saudaraku? Yang sangat buruk pada saat kita tidak lagi mengalami hadirat Tuhan, tidak lagi mengalami jamahan Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 43. Ayat 43 sampai 45 dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ.
maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saya percaya dikatakan di sini ayat 43, apabila roh jahat yang keluar dari manusia, waktu saudara bertobat, waktu saudara mengambil keputusan, waktu saudara mengambil keputusan 100% membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan roh yang jahat yang ada dalam hidup saudara, yang ada dalam hidup kita keluar, saudaraku. Karena apa? Dalam hidup kita sudah ada roh Allah, sudah ada hadirat Allah. Tapi dikatakan roh yang pergi itu dan mengembara. Tapi suatu saat kadang-kadang dia akan kembali, saudaraku. Pada saat dia kembali melihat, apakah dia melihat kita teratur semuanya, rapi semuanya, tetapi tidak ada hadirat Tuhan. Tapi pada saat rumah itu kosong, dikatakan rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur. Bayangkan rumah kosong itu bersih dan teratur. Saya percaya hidup saudara pada saat kita kosong, saudara, roh Allah, hadirat Allah nggak ada lagi. Dan dikatakan itu sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang buruk. Karena apa? Roh jahat akan kembali lagi, lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi dari hidup kita semula. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu, saudaraku, perlu memperhatikan kerohanian kita, perlu memperhatikan hubungan kita, perlu memperhatikan komunikasi kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita masih baik? Apakah kita masih rindu akan firman Tuhan? Apakah kita masih rindu akan hadirat Tuhan? Apakah kita masih rindu bersekutu dengan orang-orang yang ada orang-orang seiman di dalam hidup kita? Apakah kita masih rindu, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan? Karena dikatakan pada saat hadirat Allah tidak ada, itu sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang buruk, saudaraku. Tapi kabar baiknya, saudaraku, ada kabar baiknya. Tuhan tidak mau menjauhkan kita dari hadiratnya dan kemuliaannya. Kabar baik bagi saudara dan saya, Allah tidak mau menjauhkan diri dari saudara, dari hadirat dan kemuliaannya, saudara. Tuhan tidak mau menjauhkan kita dari hadirat dan kemuliaannya. Saya percaya, saudaraku, saya percaya Tuhan rindu, saudara, Tuhan rindu akan saudara, Tuhan rindu tidak mau jauh dari hidup saudara. Saya percaya di tengah-tengah keadaan yang sekarang, kita akan tetap mengalami kemajuan. Amin gak, saudaraku? Di tengah-tengah keadaan sekarang, di tengah COVID sekarang, saudaraku, tengah keadaan krisis sekarang, orang mengatakan krisis, tapi saya percaya tetap saudara, tetap kita akan mengalami kemajuan. Karena apa? Karena Tuhan akan mengembuskan Roh Kudus dengan kuat di tengah-tengah kita, saudaraku. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan kita sekarang, kita harus percaya kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Karena apa? Karena Allah tidak bisa dibatasi. Amin saudaraku. Semua bisa berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia akan melakukan pekerjaannya. Dia tidak bisa dibatasi. Karena Dia yang mengendali, Dia yang menguasai situasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya supaya di tengah-tengah keadaan sekarang, kita akan tetap mengalami kemajuan. Karena Tuhan akan menghembuskan Roh Kudus yang dengan kuat di tengah-tengah saudara. Karena Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Makanya pada saat saudara berdoa dan mengatakan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku rindu hadirat-Mu bekerja di dalam hidupku. Aku mau melihat pekerjaan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu sekarang. Saya percaya Roh Kudus-Mu akan membawa hamba-Mu ini lebih dekat. Akan membawa keluarga kami lebih dekat kepada Engkau. Karena Allah tidak akan bisa dibatasi. Amin gak saudaraku? Makanya kita perlu mendekat, lebih dekat, masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya itu perlu lebih dekat lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita perlu masuk lebih dekat lagi. Lebih kemajuan kita akan nyata pada saat saudara akan lebih dekat dengan Tuhan, akan lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Saya percaya kemajuan akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya terobosan demi terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat, orang akan bertobat, orang akan dibaptis, saudara. Karena apa? Karena saudara mendekat kepada hadirat Tuhan, karena saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah angin Roh Kudus dari utara membawa hujan. Amin enggak? Amin Bapak Ibu Saudara. Angin Roh Kudus dari utara membawa hujan. Mari kita lihat di Amsal 25 ayat 23.
Amsal 25 ayat 23 dikatakan, angin utara membawa hujan. Amin Bapak Ibu Saudara. Angin utara membawa hujan. Saya percaya mungkin dalam kehidupan saudara saat ini, saudara seolah sedang mengalami suatu musim kekeringan. Dan seolah semuanya menjadi begitu layu. Saya berdoa, saudaraku, saya berdoa supaya Roh Kudus itu membawa kesegaran yang baru dalam hidup saudara. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin sedang mengalami sesuatu musim yang saudara seolah-olah kering, bosan, jenuh, dan seolah-olah semuanya menjadi begitu layu. Dan saya berdoa, Roh Kudus akan membawa kesegaran yang baru di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun keadaan sekarang, mungkin mengalami letih, mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, panik semuanya, ada kekeringan rohani. Saya berdoa hari ini dalam hidup saudara, Roh Kudus itu akan membawa suatu kesegaran di dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami kesegaran yang baru yang dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 10. Mazmur 68 ayat 10. Sudah semua ya? Ayat 10 dikatakan begini. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dikatakan hujan yang melimpah disiramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dikatakan Tuhan memulihkan tanah miliknya. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara mengalami kegersangan, saudara mengalami keletihan, saudara mengalami kebosanan, jenuh, capek, merasa layu dengan kerohanian saudara. Saya berdoa hari ini, saya percaya hujan dari Roh Kudus itu akan memulihkan hati saudara, memberikan hati yang baru di dalam hidup saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan membawa hujan kesegaran dan hujan memulihkan dalam hidup saudara. Saya percaya hujan itu selalu membawa kesegaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Pada saat saudara kering, pada saat saudara butuh sesuatu, saudara mungkin mengalami layu, saya berdoa supaya hujan Roh Kudus itu memberikan kesegaran baru dalam hidup saudara, membawa saudara semakin bersemangat bersama Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Karena apa? Karena Allah mengasihi saudara. Allah tidak mau menjauhkan saudara. Allah tidak mau saudara jauh dari hadiratnya. Allah itu mau dekat dengan saudara. Saya percaya saudara sudah bosan dalam hidup saudara, sudah letih, sudah jenuh, panik memikiri bangsa, panik memikiri segala situasi. Saudara merasa capek. Saya berdoa hari ini supaya Roh Kudus melawat saudara, supaya Roh Kudus itu, hujan dari Roh Kudus itu membawa kesegaran dalam hidup saudara, membawa pemulihan dalam hidup saudara. Pada saat saudara datang kepada Tuhan, pada saat saudara mendengarkan khotbah ini, pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengatakan, "Ya Tuhan, aku butuh kesegaran, aku butuh hujan Roh Kudus-Mu untuk menjamah hatiku, untuk memberikan kesegaran yang baru, memberikan semangat yang baru, berikan roh yang menyala-nyala yang baru dalam hidupku, dan aku akan bangkit." Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika rohmu sudah disegarkan, saudara akan menerima hujan berikutnya, yaitu hujan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara mengalami roh saudara sudah disegarkan, saudara sudah kembali kepada hadirat Tuhan, saudara bisa mengalami hadirat Tuhan, saudara akan menerima ada hujan, yaitu hujan berikutnya, yaitu hujan berkat saudaraku. Saya percaya hujan kesegaran rohani saudara disegarkan, Tuhan juga mau saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 5. Ayat 5 dikatakan, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Dikatakan sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu.
Jadi segala sesuatunya belum tumbuh. Karena apa? Karena hujan belum turunkan Tuhan. Di Yehezkiel 34, mari kita buka di dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Ayat 26. Perhatikan saudaraku, ayat 26 sampai 30 dikatakan begini. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa apa saudaraku? Yang membawa berkat. Saya berdoa hujan akan datang, hujan akan menyegarkan saudara, hujan berkat akan datang dalam hidup saudara. Dikatakan ayat 26, aku dikatakan Allah akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Artinya apa saudaraku? Aku akan menjadikan mereka berkat, orang-orang yang ada di sekitar Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang selalu mendekat kepada Allah. Dikatakan Allah akan menjadikan mereka jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat saudara mendekat, semakin mendekat kepada Allah, mendekat ke gunungnya Allah, mendekat kepada hadiratnya Tuhan, saudara tahu bahwa Allah akan menjadikan saudara jadi berkat. Amin. Artinya dimanapun saudara berada, saya percaya saudara membawa berkat di tempat itu. Saudara membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan, membawa pertobatan. Orang-orang akan dibaptis, usaha saudara diberkati, keuangan saudara akan diberkati. Saya percaya dekat kepada Allah, karena dikatakan aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berarti apa yang saudara tanam akan menjadi subur, Pak. Pohon-pohon saudara akan menghasilkan buah. Dan tanah itu akan memberi hasil. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka, mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ayat 29. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Ayat 30 dikatakan, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dikatakan pada saat kita dekat dengan gunungnya Tuhan, pada saat dekat ke hadirat Tuhan, dikatakan kita akan menjadi berkat dan semua dikatakan apa? Dan Allah akan memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan membawa hujan berkat dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan membawa hujan berkat dalam hidup kita, dalam hidup apapun yang saudara kerjakan, dalam hati saudara. Roh Kudus dikatakan akan membawa hujan kesegaran, membawa hujan kesegaran. Saya berdoa bagaimanapun keadaan saudara sekarang, saudara mengalami keletihan, mengalami merasa capek, saudara merasa jenuh akan kerohanian saudara, saudara mau lari, saudara bosan. Saya berdoa hari ini supaya hujan Roh Kudus, hujan itu akan menyegarkan hati saudara. Hujan itu akan menyegarkan saudara. Dengan apa? Dengan luar biasa. Jadi Roh Kudus akan membawa hujan berkat dan hujan kesegaran yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya, dan membawa hadirat Tuhan masuk dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Membawa hadirat Tuhan masuk dalam hidup saudara, sehingga kemuliaan Tuhan semakin terpancar dari hidup saudara dan saya dan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saudara sudah letih, sudah capek dalam hidup saudara. Hari ini saya berdoa supaya hujan kesegaran yang dari Roh Tuhan, Roh Kudus itu menyegarkan hidup saudara.
Roh Kudus itu menyegarkan hati saudara, menyegarkan rohani kembali, sehingga saudara bisa berlari, sehingga saudara melakukan kehendak Allah, sehingga saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya hujan berkat terjadi dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya membawa hadirat Tuhan masuk di dalam hati saudara. Saya berdoa hari ini, kalau saudara lagi mengalami keletihan, mengalami jenuh dalam hidup saudara, tidak ada gairah dengan Tuhan, saya berdoa taruh tangan tengahmu di dalam dadamu. Saya mau berdoa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaatmu dimanapun mereka berada. Dan aku percaya dimanapun Tuhan mereka berada, hujan Roh Kudus, kesegaran akan menyegarkan hati mereka. Kami berdoa Roh Kudus, hujan berkat akan turun dalam hidup mereka. Mereka akan berlari, mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, angkat setiap keletihan, angkat setiap kejenuhan, angkat setiap kebosanan dalam hidup mereka, angkat setiap roh kompromi. Tapi Roh Kudus-Mu akan memberikan kesegaran, hati mereka akan disegarkan, kerohanian mereka akan disegarkan. Dan bukan hanya disegarkan, tapi mereka akan diberkati. Bapak, aku berdoa supaya jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka mendekat ke gunung-Mu, supaya mereka mendekat kepada Engkau, mendekat ke hadirat Engkau. Kami tahu firman-Mu mengatakan, pada saat kami mendekat dengan hadirat Engkau, pada saat kami dekat dengan gunung-Mu, kami tahu kami akan menjadi berkat ya Tuhan. Hujan berkat akan datang kepada setiap kami. Kami berdoa, pulihkan setiap hati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di kampung, baik di Kabanjahe, baik dimanapun Tuhan umat-Mu berada, baik yang di kota Medan Tuhan, baik setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Aku berdoa, segarkan kerohanian mereka, bangkitkan rohani mereka hari ini, supaya mereka melihat perkara-perkara yang besar, supaya mereka melihat Roh-Mu yang dahsyat itu akan nyata dalam hidup mereka, menyegarkan mereka, memberkati mereka. Hujan Roh Kudus-Mu akan turun atas hidup mereka. Tuhan, aku berdoa, setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang mereka taruh dadah mereka, aku berdoa, pulihkan keadaan mereka. Kalau mereka mengalami sakit penyakit, aku berdoa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap ketakutan, angkat setiap kekhawatiran dalam hidup jemaat Engkau, dimanapun mereka berada. Berkat daripada Engkau akan nyata. Hujan berkat akan turun atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka. Hujan menyegarkan dan hujan berkat akan turun dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengatakan amin. Siang, ini waktunya kita memberi. Saya akan membagikan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Saya akan bacakan dengan cepat. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, dan angkatlah. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, saya mau sharingkan tentang bagaimana seorang janda ini adalah istri seorang hamba Tuhan juga, dan suaminya sudah meninggal dan meninggalkan hutang. Kemudian dia mengadukan masalahnya kepada Elisa. Nah, tindakan yang pertama yang diambil oleh seorang janda ini, dia mengambil langkah lari kepada hamba Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang tepat, dan dia mengadukan masalahnya kepada hamba Tuhan ini. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh seorang janda ini, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan apa yang terjadi? Dan dia bersama dengan anak-anaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Kemudian dia mengumpulkan buli-buli yang kosong sama seperti apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan setelah itu dia menuangkan minyak
minyak itu ke buli-buli, dan minyak itu tidak akan pernah berhenti kecuali buli-buli itu semua sudah habis. Bapak Ibu Saudara, bahwa di sini satu hal adalah ketaatan kita kepada firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan tentunya. Amin. Dan pada saat itu buli itu penuh dan berhenti saat buli-buli kosong itu sudah habis. Amin. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya punya sesuatu, dan kita punya buli-buli yang kosong yang siap untuk Tuhan beri. Dikatakan di sana adalah bahwa Tuhan memenuhkan, Tuhan bahkan dikatakan itu meluap, berkat Tuhan siap untuk diberikan. Dan yang terpenting adalah kita harus membayar hutang kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya roh saudara akan bangkit, rohani saudara akan mengalami kesegaran. Saya percaya karena roh Allah, Roh Kudus akan mengalir dari hidup saudara, akan memulihkan tanah-tanah kering di dalam hidup saudara. Saya percaya berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup saudara. Tetap maju, tetap bersukacita, tetap semangat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengatakan Engkau akan menjadikan kami berkat pada saat kami berada dekat dengan gunung-Mu. Bapa, kami berdoa Engkau akan memulihkan tanah-tanah kering karena hujan Engkau sudah berikan dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu akan bangkit, jemaat-Mu akan mengalami terobosan, jemaat-Mu akan mengalami mujizat, jemaat-Mu akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam hidup mereka. Dan kami percaya berkat Allah akan tercurah di dalam hidup mereka. Tuhan, firman-Mu juga mengatakan Engkau akan menjauhkan jemaat-Mu dari setiap kecelakaan, dari setiap sakit penyakit, apapun Tuhan. Engkau akan menjauhkan mereka dari setiap yang sakit penyakit, dari setiap kecelakaan. Dan kami berdoa berkat Allah akan turun atas setiap orang dalam jemaat-Mu, mulai dari anak-anak Tuhan, anak-anak muda, keluarga, orang-orang tua. Mereka akan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati pekerjaan kita, diberkati rumah tangga kita, diberkati usaha kita, diberkati bisnis kita, diberkati apa yang saudara kerjakan. Oh, tangan yang rajin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati.